Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Fitri Andriani SPD. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5252115243. Pada hari ini, Selasa tanggal 7 Oktober 2025, saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi hidup lapang dengan berbagi pada siswa kelas 5 semester ganjil di SDN 07 Pamuruyan. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hatiku, pikiranku, badanku. Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Sahabat silahkan pimpin doa ke depan. Duduknya pada doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa saja yang tidak sekolah? Alifia Andin, Alia, Aulia, Dava, Destri, Dila, Esa. Ada nggak Esa? Oh sakit ya. Paki, pembiasaan yaitu surat pendek pada hari ini yaitu akan membaca surat At-Tin. Baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib yaitu Indonesia Raya. Lubna silahkan pimpin untuk menyanyikan lagu wajibnya. Kalian berdiri semua ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Yang pertama, selama pembelajaran hari ini kita tidak boleh ngobrol, berbicara, terus bercanda, harus disiplin selama pembelajaran berlangsung. Bisa kesepakatan itu dilaksanakan? Insya Allah bisa ya. Sebelum pembelajaran, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, siap. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, siap? Ya. Siap. Coba ibu nanya dulu sebelumnya. Ke minggu kemarin kita sudah mempelajari apa? Aku anak soleh. Apa sih anak soleh itu? Di antaranya rajin sholat, lalu mengaji, lalu menghormati orang tua.
kabar. Sebelumnya ada tujuan pembelajarannya dulu. Bisa dibacakan tujuan pembelajarannya? Desri, silahkan baca tujuan pembelajarannya. Melalui pembelajaran learning, peserta didik dapat memahami pengertian jenis, syarat, dan manfaat zakat dengan benar. Yang kedua tujuannya, silakan Musli, baca yang keras. Melalui kegiatan diskusi kelompok peserta didik Dapat meneladani nilai-nilai zakat dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud kepedulian terhadap sesama dan ketaatan kepada Allah. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Lihat di sini ada gambar. Gambar apa ini? Contoh orang yang anak yang membayar zakat kepada panitia zakat. Ya, kepada panitia zakat. Kalian suka membayar zakat? Suka. Coba sebelumnya Ibu mau bertanya, ada pertanyaan. Baca Melisa pertanyaan yang pertama. Yang keras suaranya. Sebagian hartanya kepada orang yang kurang mampu. Pernah tidak kalian memberikan harta? Pernah. Contohnya memberikan apa? Memberikan uang. Kenapa uang kalian dibagi-bagi? Kasihan, cuma ya. Terus yang kedua, Maldin, yang keras suaranya. Menurut kalian mengapa ada orang yang mau berbagi seperti itu? Kenapa sih ada orang yang harus berbagi, yang mau berbagi? Kenapa? Karena merasa kasihan menolong orang yang kesusahan. Yang ketiga, Khaliza, yang keras. Bagaimana perasaan kalian jika berada di posisi orang yang menerima Bagaimana perasaan kalian jika kalian berada di posisi orang tersebut? Senang, karena sudah merasa terbantu. Ya, sudah merasa terbantu. Kalian sekarang simak video tentang zakat. Nanti disimak ya videonya, nanti kalian diskusikan video tersebut. Simak baik-baik. Hai teman-teman, kalau teman-teman belum subscribe, yuk klik tombol subscribe warna merah, gratis loh, jangan lupa. Juga nyalakan loncengnya ya, supaya teman-teman bisa tahu video-video baru kita. Lihat ya, nih ya, zakat. Apa arti zakat? Itu tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Zakat juga diartikan sebagai bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Ya, yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi kewajiban zakat itu merupakan salah satu cara untuk menyucikan apa? Jiwa atau badan kita dan menyucikan harta. Ya, menyucikan harta. Lalu hukum zakat. Apa sih hukum zakat? Wajib. Kenapa hukum zakat itu wajib? Apa sih arti wajib itu? Wajib itu apa? Apabila kita tinggalkan, maka kita akan berdosa. Ya, wajib itu. Jadi setiap muslim itu wajib membayar zakat fitrah maupun zakat harta apabila kita sudah mencapai haul dan nisab. Suka bayar zakat? Suka bayar zakat fitrah? Wajib zakat. Yang pertama, Islam, harus beragama Islam. Terus harus sudah merdeka. Yang ketiga, mencapai nisab. Apa itu nisab? Jumlah harta tertentu. Betul. Yang keempat, haul. Apa itu haul? Jangka waktu tertentu. Oke, jangka waktu tertentu. Nisab dan kadar zakat. Nisab zakat emas berapa gram?
85. Perak 595, dan kadar zakat mal itu ada yang 2,5%, ada yang 5%, ada yang 10%. Kalau zakat fitrah kadarnya berapa? 1 sok atau 2,5 kilogram beras atau 3,1 liter. Jadi kalau kalian punya emas sudah melebihi 85 gram, harus sudah dikeluarkan zakat. Kalian kan sudah dibagi tugas, sudah dibagi kelompok ya. Diskusikan yang tadi kalian simak dari video sama materi tadi. Diskusikan oleh kelompok kalian. Nanti setelah diskusi kalian presentasikan per kelompok ya. Maju per kelompok, satu kelompok. Ibu bagikan LKPD-nya. Ini dikerjakan per kelompok, bukan per individu ya. Tetapi per kelompok. Silahkan kalian tulis dulu nama kelompoknya di situ. Di sini kan ada nama kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nama kelompoknya di sini tulis misal kelompok 1. Nama anggotanya siapa aja? Ditulis. Lalu ini dikerjakan zakat. Zakat itu ada berapa macam tadi? Yang pertama zakat apa? Yang kedua zakat apa? Lalu syaratnya ditulis, jenis barangnya ditulis. Silakan didiskusikan bersama kelompok. Supaya kan ada nilainya, ada nilai per individunya. Nanti ibu nilai mana sih yang paling aktif di dalam kelompoknya. Kelompok mana, terus orangnya yang mana yang bisa ikut diajak kerjasama. Terus siapa saja yang tidak. Kalau ada kesulitan tanya ya. Kenapa? Apa yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan ekonomi desa? Bagaimana? Kalau ekonomi desa sedang sedang turun, berarti apa yang harus kalian lakukan? Iya, betul. So, kelompok ini ada kesulitan? Ada kesulitan tidak? Oh iya. Diskusikan apa saja. Menurut si Najwan apa syarat wajibnya? Yang dipahami tadi menurut si Musli apa? Kan ini kalau misalkan 6 ada 6 syaratnya. Iya, 6 orang satu. 1 orang satu. Jadi ada 6 dalam satu kelompok. Kenapa? Bukan, profesi itu masuknya ke zakat mal. Ya, profesi itu ke zakat mal. Contoh misal si Paki profesinya sebagai seorang pilot, punya gaji 10 juta, itu harus mengeluarkan zakat. Kenapa maju untuk kelompok 1? Ini hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan maju semuanya. Di sini, boleh di sini. Silahkan, salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami presentasikan diskusi. Kelompok yang lain dengarkan ya. Halo. Kelompok yang lain dengarkan, nanti menanggapi presentasi kelompok 1. Silakan. Yang keras suaranya, biar terdengar ke belakang. Beragama Islam merdeka bukan hamba hanya hidup pada bulan Ramadan dan lain-lainnya. Beras, gandum, dan makanan pokok. Harta harus halal milik penuh berkembang mencapai nisab dan lain-lainnya. Hewan ternak, emas dan perak, pertanian dan perkebunan dan lain-lainnya.
orang yang berhak menerima zakat fitrah atau zakat fakir, miskin, amil, rekob, garin, Sabilillah. mu'alaf, ibnu sabil. Hikmah zakat membersihkan harta dan jiwa, menumbuhkan rasa syukur, menjalin ukhuwah Islamiyah, mewujudkan kejadian sosial, Keadilan mungkin ya, bukan kejadian. menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Oke, mana jawaban dari kelompok 1 sudah benar? Gimana, ada yang menanggapi dari kelompok 1? Kenapa Pak Ki? Apa tanggapannya? 2 jempol, hebat ya untuk kelompok 1. Siapa lagi yang menanggapi kelompok 1? Mungkin ada jawaban yang tidak sesuai dari kelompok 1? Apakah sudah sesuai? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Jempol kiri, 2 jempol, salut. Oke, sekarang ada tugas mandiri yang harus dikerjakan. Tapi sebelum mengerjakan tugas, kita ice breaking dulu. Tepuk ceria. Cheese, cheese, double, double. Yes, yes, aku. Lanjut dulu ya. Mengerjakan sumatif dikerjakan oleh masing-masing. Ini individu ya mengerjakannya ya. Nanti dikumpulkan. Kalau sudah boleh dikumpulkan. Kalau sudah dikumpulkan ya. Senang tidak pembelajaran hari ini? Senang. Kenapa kalian merasa senang? Karena sudah menonton tadi video, sudah mencoba untuk presentasi. Ya. Oke, kesimpulan dari materi zakat yaitu sangat penting untuk menciptakan perekonomian yang adil dan makmur. Zakat itu memiliki banyak manfaat dan merupakan salah satu bentuk ibadah yang agung. Marilah kita membayar zakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Suka membayar zakat? Kapan? 1 tahun sekali pada saat bulan. Pernah tidak kalian membayar zakat mal? Belum, dan tidak punya hartanya juga ya. Punya juga harta milik orang tua. Kalau milik ya, oke. Itu ya. Ibu tadi apresiasi, terima kasih banyak kepada anak-anak yang sudah aktif. Yang sudah mau berani mencoba mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk selanjutnya, kalian bisa menghafal materi-materi lagi, buka-buka lagi materi zakat. Pertemuan selanjutnya membahas materi infak dan sedekah. Kalian baca-baca dulu di rumah. Bacakan kalimat hamdalah karena kita sudah belajar dari pagi sampai siang. Kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Di rumah tetap giat belajar. Kita akhiri saja dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.